Gajah Mada atau Mahapati Gajah Mada, nama yang begitu besar dalam sejarah Nusantara, dikenal sebagai tokoh pemersatu melalui ambisi dan visinya dalam Sumpah Palapa. Berbagai alasan mengapa Gajah Mada walaupun hanya seorang patih dan tidak berdarah bangsawan, dia lebih dikenal di masa sekarang ya karena beberapa hal. Kamu bisa tonton beberapa videoku yang ini untuk mendapatkan alasan utama dari sudut pandang data sejarah, arkeologis maupun subjektifku sendiri. Lalu Mahapatih di zaman Majapahit ini juga tidak lepas dari berbagai tuduhan yang mencoreng citranya, baik dari cerita yang beredar secara turun-temurun maupun perspektif dari tulisan di zaman itu. Dalam video ini kita akan membahas tuduhan-tuduhan tersebut secara lebih mendalam dan menghadirkan perspektif baru yang mungkin dapat mengubah cara pandang kita terhadap tokoh besar ini. Bersama aku Ganesandra, si arkeolog indie, kita bahas hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Nah, balakala, paling tidak di sini akan ada 3 poin atau sudut pandang utama mengenai apa saja yang membuat Gajah Mada memiliki catatan buruk di masa lalu. Ya, sebagai manusia, dia akan punya potensi melakukan kesalahan. Nah, ketiga poin tadi juga akan aku coba utarakan perspektif lain yang mungkin bisa mengubah pandangan kita terhadap kesalahan atau dosa Gajah Mada di masa lalu. Ini dia 3 poin tersebut. Yang pertama, tragedi Perang Bubat. Tragedi Bubat seringkali disebut sebagai noda hitam dalam perjalanan karir Gajah Mada. Kisahnya bermula ketika rombongan dari kerajaan Sunda dipimpin oleh Maharaja Linggabuana tiba di wilayah Majapahit untuk mengantar Putri Dyah Pitaloka sebagai calon permaisuri Raja Hayam Wuruk. Namun peristiwa ini berakhir dengan konflik yang menewaskan rombongan Sunda, termasuk sang putri. Banyak yang menilai Gajah Mada sebagai dalang utama di balik tragedi ini, dengan alasan ambisinya untuk menundukkan Sunda. Jadi semacam Gajah Mada dan pasukannya ini yang memasang perangkap untuk rombongan dari kerajaan Sunda tadi. Perang Bubat juga disebut Pasunda Bubat adalah pertempuran antara bala tentara Raja Sunda dan angkatan perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Peristiwa ini tercatat di catatan Kidung Pasunda Bubat atau Kidung Sunda. Ini merupakan catatan era Majapahit saat berkuasanya Raja Hayam Wuruk. Untuk lokasi lapangan Bubat tercantum pada pupuh ke-86 dan pupuh 87 di catatan Negara Kertagama. Insiden Pasunda Bubat disinggung di dalam Carita Parahyangan ditulis sekitar abad ke-16 dan Pararaton ditulis sekitar abad 15. Terdapat catatan di dalam Negara Kertagama ditulis sekitar abad ke-14 di mana lapangan Bubat pernah terjadi adu pedang. Meskipun demikian, pertempuran di Bubat menjadi tema utama Kidung Sunda, naskah Bali dari sekitar pertengahan abad ke-16. Di dalam lontar Kidung Panji Marga era Majapahit disebutkan bahwa Perang Bubat juga terjadi. Perang Bubat disinggung di dalam salah satu pupuh Pararaton, Tarikh Jawa dari abad ke-15. Nama penulisnya tidak diketahui. Pararaton disusun dalam bentuk catatan peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1479 sampai 1486. Sementara bagian sastrawinya disusun sebagai uraian sejarah antara tahun 1500 sampai 1613. Naskah ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1896 oleh J.L.A. Brandes, seorang filolog Belanda, lengkap dengan terjemahan, keterangan, dan ulasan. Patut dicermati bahwa Negara Kertagama yang dikarang Empu Prapanca pada tahun 1363
menyebutkan bahwa di lapangan Bubat pernah terjadi perang tanding, perang pukul, dan adu keris. Marwati Junaid Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto memaparkan di dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 bahwa peristiwa ini tampaknya sengaja disampingkan oleh Prapanca karena tidak berkontribusi bagi kegemilangan Majapahit. Bahkan dapat dianggap sebagai kegagalan politis Gajah Mada untuk menundukkan orang-orang Sunda. Dua, dominasi politik yang agresif. Gajah Mada juga sering dituduh menjalankan ekspansi politik Majapahit secara agresif. Wilayah-wilayah seperti Bali, Tumasik, atau Singapura, dan Maluku disebut ditaklukkan dengan kekerasan. Politik ekspansinya dianggap tidak hanya bertujuan untuk mempersatukan Nusantara, tetapi juga menanamkan kekuasaan Majapahit dengan cara yang tidak selalu damai. Ya wajar harusnya, karena tugas dari seorang Mahapati seperti Gajah Mada ya ekspansi ke wilayah lain. Iya kan? Tiga, Sumpah Palapa. Apakah ini ambisi pribadi Gajah Mada? Oke, Sumpah Palapa adalah salah satu elemen yang paling ikonik di cerita Gajah Mada. Namun ada pandangan bahwa sumpah ini tidak murni demi persatuan Nusantara, melainkan ambisi pribadi untuk memperkuat posisinya sebagai Mahapatih di Majapahit. Dalam pandangan ini, Gajah Mada dianggap sebagai sosok yang haus kekuasaan dan menggunakan sumpah tersebut untuk menyelimuti ambisi pribadinya dengan retorika heroik. Yaitu tadi 3 poin utama berbagai hal yang menjadi beberapa catatan naskah yang diinterpretasikan sebagai kesalahan atau dosa-dosa besar Gajah Mada di masa lalu. Dan berikut adalah perspektif lain dalam upaya memberikan pembelaan terhadap Gajah Mada. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Pertama, tragedi Bubat. Arkeolog Agus Arismunandar dalam bukunya Gajah Mada, Biografi Politik dan Sejarah memberikan penjelasan alternatif tentang Perang Bubat. Menurutnya, tragedi ini bukan sepenuhnya kesalahan Gajah Mada. Konflik tersebut mungkin disebabkan oleh kesalahpahaman diplomatik antara dua kerajaan besar, yakni Sunda dan Majapahit. Dalam konteks ini, Gajah Mada mungkin bertindak sesuai kepentingan negara yang ia wakili, meskipun berujung pada tragedi yang memilukan. Selain itu, tulisan seperti Pararaton yang menjadi sumber utama kisah ini ditulis beberapa abad setelah peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan besar terdapat bias naratif dalam menggambarkan peran Gajah Mada. Sejarah lisan yang bercampur dengan mitos juga memperbesar kemungkinan terjadinya distorsi. Aku ada contoh menarik nih. Beberapa peristiwa distorsi seperti ini memang berpotensi besar terjadi. Kalau kalian pernah dengar tokoh bernama Empu Barada di zaman Raja Airlangga, dia adalah tokoh yang mengalami distorsi ini. Di dalam prasasti disebutkan bahwa untuk menghindari konflik antara anaknya, maka Raja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi 2 bagian, masing-masing untuk anaknya. Ini dari tulisan yang ada di dalam prasasti. Tapi di dalam kidung atau tulisan beberapa tahun kemudian mengisahkan ada tokoh bernama Empu Barada yang diutus oleh Airlangga untuk membagi wilayah kerajaan menjadi 2 bagian. Diceritakan Empu Barada lalu terbang membawa kendi berisi air suci yang dituangkan di sepanjang wilayah yang dia lalui. Nah, tokoh dengan kemampuan super seperti terbang, melompat tinggi, berbicara dengan hewan, dan lain-lainnya bisa dikatakan sebagai bias dalam sejarah, karena ceritanya telah berkembang dari cerita aslinya dan menjadi tulisan yang lebih tepat disebut sebagai karya sastra di zamannya. Oke, kembali ke Gajah Mada. Yang kedua, ekspansi politik. Peter Worsley, seorang arkeolog Inggris, menjelaskan bahwa ekspansi Majapahit di bawah Gajah Mada bukanlah sekedar upaya untuk mendominasi, melainkan itu adalah langkah strategis untuk mengamankan jalur perdagangan maritim Nusantara dari ancaman luar. Dalam konteks geopolitik abad ke-14, kekuasaan terpusat yang kuat dianggap penting untuk melindungi wilayah dari ancaman eksternal seperti bajak laut dan kekuatan asing.
Ekspansi ini juga berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Nusantara. Dengan mengontrol jalur perdagangan penting, Majapahit menjadi pusat ekonomi dan budaya yang mempertemukan berbagai etnis dan tradisi. Kalau mau nambahin info aja, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang memiliki armada laut yang sangat kuat. Jadi nggak heran kalau mereka punya kemampuan untuk menjangkau dan ekspansi ke luar pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa. 3. Sumpah Palapa adalah visi persatuan. Banyak ahli termasuk Slamet Mulyana dalam karyanya Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Majapahit berpendapat bahwa Sumpah Palapa bukan sekedar ambisi pribadi. Sumpah ini mencerminkan visi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara dalam satu identitas kolektif. Dalam budaya Jawa, sumpah ini semacam seringkali bersifat simbolis dan lebih menunjukkan tekad daripada realistis harfiah. Sumpah Palapa juga memperkuat semangat kolektivitas di antara berbagai wilayah yang berbeda budaya, bahasa, dan agama. Daripada memandangnya sebagai ambisi pribadi, sumpah ini bisa dilihat sebagai fondasi awal dari gagasan kebangsaan di Nusantara. Jadi, apa kesimpulannya? Gajah Mada adalah tokoh sejarah yang kompleks. Ia tidak sempurna, tetapi tidak juga semata-mata tokoh antagonis seperti yang sering digambarkan dalam beberapa narasi sejarah. Ia adalah manusia yang hidup di tengah tantangan zamannya, mengambil keputusan berdasarkan situasi yang ada, dan seringkali menjadi simbol dari ambisi kolektif masyarakatnya. Dari Gajah Mada kita belajar bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Setiap peristiwa memiliki banyak sudut pandang yang harus dipahami secara mendalam. Dalam setiap keberhasilan dan kegagalan selalu ada pembelajaran yang bisa dipetik untuk masa kini dan masa depan. Gajah Mada baik sebagai tokoh sejarah maupun simbol budaya adalah salah satu figur terpenting dalam perjalanan Nusantara. Tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya harus dilihat dengan konteks dan paham yang lebih luas. Ketimbang terjebak dalam narasi lama, kita bisa memilih untuk melihat Gajah Mada sebagai cerminan dari dinamika sejarah yang kompleks dan penuh warna. Nah, gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Sekian kitab kala kali ini. Aku Garnes Hadra, si arkeolog indie undur diri. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.